Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast DPRD Kota Yogyakarta, ruang dialog publik yang menghadirkan pembahasan seputar kinerja, kebijakan, dan peran DPRD dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu keamanan infrastruktur dan pemukiman prioritas kerja Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Komisi C baru-baru ini menyoroti dua isu penting. Yang pertama adalah usulan uji konstruksi bangunan sekolah negeri yang sudah berusia 10 tahun demi memastikan keamanan fasilitas pendidikan. Kedua, pengawasan terhadap proyek penataan kawasan bantaran sungai dan pemukiman kumuh, khususnya di pemukiman Kalicode, agar tetap sesuai dengan standar dan tidak membahayakan warga. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kita narasumber dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Yang pertama Bapak Seno, selaku Ketua Komisi C. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ketua. Ya. Selanjutnya Bapak Eko. Selamat sore Pak. Sebagai Sekretaris Komisi C. Ya, untuk membahasnya lebih dalam, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak berdua. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast DPRD Kota Yogyakarta. Ya Pak, selamat sore Pak. Ya, yang pertama Pak Seno, dari Pak Seno dulu. Bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi usulan uji konstruksi terhadap bangunan sekolah negeri yang sudah berusia 10 tahun ini? Apakah ini puluhan tahun Pak itu, puluhan. Iya, puluhan tahun. Sehingga apakah ini perlu dikonstruksi kembali atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi kami di Komisi C DPRD Kota Jakarta beberapa waktu yang lalu ada kegiatan-kegiatan yang khususnya kita kegiatan ada di beberapa sekolah negeri. Ya. Salah satunya ada di SMP dan juga ada kita kunjungan di SD. Nah, setelah kita melihat kunjungan tadi, sebenarnya kunjungan kami tidak kaitan dengan masalah rekan-rekan dari Dinas PUPKP. Tapi kunjungan kita adalah terkait dengan sosialisasi program Masjos yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota. Nah, pada saat kita mengadakan kegiatan di beberapa sekolah tadi, kita menemukan beberapa sekolah-sekolah negeri di SMP ini yang kondisi fisiknya sudah harus perlu adanya untuk uji konstruksi. Yaitu salah satu kita melihat dari salah satu atapnya ataupun bangunannya. Dan informasi yang kami terima juga ada beberapa yang kaitan konstruksi yang sudah ada mengalami permasalahan. Nah, dengan hal tersebut kami kemudian sampaikan pada Dinas PUPKP bahwa perlu adanya uji konstruksi kepada beberapa sekolah. Kita mulai dari sekolah negeri dulu, baik itu di SD, di SMP yang menjadi wewenangnya dari pemerintah kota. Dan ini kami sampaikan terkait dengan tadi salah satu adalah jangan sampai nanti apabila ada terjadi suatu hal yang negatif terhadap sekolah tadi, ini nanti masing-masing pihak atau kelembagaan tadi saling menyalahkan. Nah, dengan tujuan inilah kami sampaikan untuk usulan uji konstruksi tadi, ini ada suatu bentuk preventif atau pencegahan ke depan ini supaya terkait dengan bangunan gedung yang ada di khususnya sekolahan dulu dan juga nanti ke arah ke depan adalah juga bangunan yang berkaitan dengan masyarakat, ini bisa kita ketahui kelayakan dari konstruksi tadi, Pak Ketua. Berapa jumlahnya, Mas ini? Jadi kalau kami sampaikan di sini kita belum bisa menghitung semua jumlah sekolah-sekolah tadi. Sudah parah itu ya? Bukan parah. Jadi yang ada di SMP 15 negeri. Ya. Ini ternyata ada bentuk konstruksi betonnya. Ini sudah ada bentuk yang ada pecah. Nah, terus kemudian di SMP 11 kita temui atapnya yang sudah melengkung. Nah, sehingga hari ini sudah kita sampaikan pada Dinas PUPKP mulai bidang pembangunan gedung ini supaya bisa diadakan uji konstruksi. Nah, kendala kita adalah anggaran di Dinas PUPKP kita sudah selesai, yaitu dianggarkan di 2025 ini 100 juta. Dengan asumsi 100 juta tadi bisa untuk cek uji konstruksi sejumlah 5 sampai 6 sekolah tadi. Itu Pak Ketua. Baik, Mas Eko ya. Tadi Mas Yono sudah mengatakan bahwa uji konstruksi. Nah, menurut Mas Eko sendiri kira-kira itu uji konstruksi atau memang harus segera renovasi melihat kondisi yang di lapangan itu? Kalau menurut saya sebaiknya langsung eksekusi gitu. Ya,
masalahnya kita lihat kalau SD SMP yang sudah sekian lama itu memang untuk konstruksinya kan udah sangat riskan. Apalagi kita di Jogja, apalagi banyak terjadi gempa juga, Pak. Kita kedepannya kita amat baiknya kalau uji konstruksi atau eksekusi langsung aja diperbaharui, direnovasi. Itu yang paling bagus. Tapi mengingat Pak, di Jogja itu banyak sekali cagar budaya. Mungkin kita lihat lagi ya Pak, sekolah itu ada cagar budayanya, itu mohon di Baik, itu tadi kan bicara anggaran. Ya, Anggaran 2025 yang sudah terlaksana. sudah terlaksana. Sekarang ini kan masih dalam tahap pembahasan untuk anggaran di tahun 2026. 2026. Kira-kira dari Komisi C mencoba untuk menganggarkan enggak untuk perbaikan? Karena pendidikan kan penting. Ya, apalagi bangunan negeri ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah Kota. gitu. Kira-kira apakah ini perlu? Ya, kami tambah Pak Ketua. Jadi begini, tadi sampaikan Mas Eko selaku Sekretaris di Komisi C. Jadi kalau memang itu alangkah baiknya begitu ditemukan langsung eksekusi untuk perbaikan. Tetapi permasalahan kita yang kita hadapi adalah masalah anggaran. dana, Pak. Anggarannya kan keterbatasan. Nah, untuk 2025 kita sudah anggarkan untuk uji konstruksi 100 juta. 2026 ini juga uji konstruksi 100 juta. Nah, di sini kami sampaikan, kalau memang dari pemerintah kota ada suatu semangatnya sama, bahwa kita menguji konstruksi semua sekolahan, yang di situ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yaitu terkait jasa konstruksi, ya ini kita sudah harus ada proses semuanya. Nah, sekarang yang perlu kami sampaikan di podcast ini adalah, bagaimana dari Dinas Dikdipora yang punya bidang prasarana sarana, seberapa? Apakah anggarannya sudah ada? Atau belum ada. Sehingga kalau kami sampaikan, ini kan sebenarnya kalau uji konstruksi ini bisa juga anggaran tadi ditanggung oleh rekan-rekan Dikdipora. Nah, tiga kota Yogyakarta ini yang PUPKP tadi, ini adalah uji konstruksi yang memang kondisi bangunan sudah bicara konstruksi. Nah, di sini kami melihat bahwa selama kami di Komisi C, di PUPKP yang dulu namanya Kim Prasil, belum pernah namanya menerima grand design dari sekolahan, Pak. Dari waktu itu SMA menjadi tanggung jawab kota sampai berpindah ke provinsi. Ini saat ini setiap kami tanyakan apakah PUPKP sudah pernah punya grand design-nya diberi oleh rekan-rekan dari Dikdipora, belum pernah. Nah, yang terjadi saat ini pembangunan di wilayah di sekolah-sekolah tadi ini bicaranya terus sifatnya eksidentil. Tangga rusak, masuklah PU. Terus kemudian ada atap kantin yang mau rusak, masuklah tadi. Sehingga yang kita harapkan rekan-rekan di Komisi C ini kan adanya bentuk grand design Pak Ketua. Grand design sehingga sudah ada perencanaan keseluruhan. Nah, kan apalagi untuk persamaan warna juga mungkin betul. Ya. Itu kita usulkan kalau bisa ya warna itu yang benar-benar sekolah kayak di istilahnya kayak jangan keluar ya persamaan sama. Jadi kan begini, Komisi C selaku DPR, DPRD mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan. Betul, ya. Nah, mekanisme pengawasan yang seperti apa yang dilakukan sehingga menimbulkan semacam rekomendasi. Nah, ini rekomendasinya bagaimana? Rekomendasi kepada Pemkot, artinya dalam hal ini kepada PUPR maupun kepada Dinas Dikdipora sehingga supaya ini bisa dilaksanakan kira-kira itu. Jadi gini Pak Ketua. Sudah ada belum itu anunya? Jadi gini. Jadi malah di kesempatan ini kami sampaikan izin Pak Ketua ya, bahwa sebenarnya ini harus kami Komisi C mengundang beberapa dinas lintas Komisi C. Jadi satu jelas PUPKP, kedua Dikdipora Kota, Bapeda, dan Admin Bank. Nah di situ kan kita harus izin Pak Ketua mengundang Dikdipora. Kita ingin nanya, bidang sarplasnya Dikdipora itu sampai seberapa jauh sampai ke arah masalah konstruksi tadi. Contoh misalkan, ada salah satu sekolahan SD negeri. Kami sampaikan SD Ngupasan langsung aja. Pada waktu itu ada surat malah masuk ke DPRD Kota. Yang terkait tadi laporan dari sekolahan bahwa atap di SD Ngupasan mau roboh. Belum sampai roboh, mau roboh itu ya Pak ya. Tapi udah miring tuh. Nah, di situ masuklah. Nah, ternyata Dikdipora tidak mengetahui. Nah, akhirnya PUPKP mengajak Dikdipora karena di sana ada cagar budaya, mengajak dari Dinas Kebudayaan turun ke sana. Dan akhirnya SD Ngupasan tadi sudah diperbaiki. Nah, yang kami maksud sebenarnya hal ini kan di Dikdipora kan ada bidang sarana prasarana yang di situ bisa melihat langsung bahwa bagaimana kondisi sekolah SD SMP
yang diampu oleh kota. Nah, terus kemudian PUPKP diberikan rekomendasi mana yang bisa diampu oleh PUPKP, mana yang perawatan masuk di Ya. Sipora Kota. Gitu Pak Ketua. Harusnya Sedikit atau ya Pak Ketua, sedikit ya. nambahin. Untuk sebetulnya kalau di dalam penganggaran itu memang kita terbentur masalah dari anggaran. Mungkin Ya. kita melibatkan Bapeda, Bank itu untuk khususnya ki SMP, ki SD ki mau diberi anggaran berapa toh untuk penambahannya. Untuk Apakah bukan ini justru ketika kawan-kawan Komisi C melakukan sidak atau pengawasan ini kan justru yang diharapkan mungkin. Ini kan menjadi fungsi pengawasan dan legislasi sebagai anggota DPR, terus merekomendasikan. Nah, saya sepakat misalnya tadi Mas Eno, Mas Eko mengundang itu, terus akhirnya diberikan rekomendasi untuk mereka segera mengeksekusi, kira-kira begitu. Betul, ya. Ya. Jadi Sudah belum ini? kalau untuk bentuk kita mengundang Disdipora Kota ini belum. belum. Nah, nanti kami seizin Lintas dari OPD, pimpinan Pak. Dewan, dari Pak Ketua, kita mau ngundang. Tadi ingin menanyakan mana yang menjadi wenangnya Disdipora, Ya. mana yang bisa PUPKP masuk. Karena anggaran PUPKP hanya kecil 100 juta. Yang dimungkinkan mudah-mudahan Disdipora punya anggaran cukup tinggi di situ. Nah, Dan skala prioritas lah. betul. Nah, terus kemudian selanjutnya gini Pak Ketua. Jadi beberapa ya kami tidak ingin terjadi tumpang tindih terkait dengan masalah kebijakan. Jadi sekolah pun juga dia kan rata-rata juga kami juga menghargai di bawahnya di dinas Disdipora. Tapi kami juga perlu ada pembangunan. Nah, di aturan yang ada di pemerintah kota, kalau perawatan itu adalah masuknya ke sekolah dan Disdipora, tapi kalau sudah bicara konstruksi, masuknya ke PUPKP. Nah, seperti itu, Pak. Ye, kepada Mas Eko, Iya, Pak. tadi kan bicaranya 100 juta dananya cuman. Di dalam waktu sidak kemarin, kira-kira gambarannya Mas Eko ini berapa? Yang untuk sekolahan atau apa? Untuk sekolahan, untuk Code apa sekolahan? sekolahan, kira-kira gambaran dananya, oh ini habisnya cuma 30 juta, berarti bisa 3 sekolahan. Ya. Oh ini habisnya 150, berarti satu sekolahan 150 kurang 50 juta. Kalau kita mengacu pada cuman tes uji konstruksi, kemungkinan juga kalau dana itu nggak sampai 100 juta. Kalau umpama satu, tapi kan kalau Untuk eksekusi. lebih Pak, itu kurang itu. Kalau eksekusi lebih Pak Ketua. Lebih. Oh, Tadi Lebih. yang kami sampaikan 100 juta itu adalah uji. anggaran untuk uji Itu uji konstruksi. konstruksi. Nah, kalau bicara ini kepatutan dan kewajaran ya kurang Pak Ketua untuk PUPKP. Tapi kan kami belum undang Disdipora. Kalau Disdipora nanti kita undang, ternyata dia punya anggaran lebih tinggi, alhamdulillah Disdipora tidak ada kan- masalah. Di sebenarnya kan di komisi lain ya, kita harus Pak Ketua yang menjembatani itu. Bisa nanti kalau misalnya teman-teman dari Komisi C harus mengundang Disdipora, paling tidak lintas komisi Ya, untuk lintas komisi. didudukkan Ya, bareng. betul. Ya. Ya. Kira-kira kebutuhan seluruhnya untuk eksekusi pembangunan SD maupun SMP Ya. yang hampir roboh itu kira-kira berapa? Berapa? Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini segera saja Ya, Mas baik. Eno, Ya. Mas Eko, kira-kira Ya. begitu. Ye, Kemarin juga kita di SMP 12 juga banyak kendala di sana. Mungkin nanti bisa di ye, terima kasih Mas Eno dan Mas Eko, itu terkait dengan sekolah. Ya. Ini kita bicara tentang kemarin kalau tidak salah dengar dari Komisi C juga sidak ke Kali Code. Ya, betul. betul. Nah, ini apa hasil temuan Komisi C kemarin setelah melakukan sidak di kawasan Kali Code itu? Ya, baik. Jadi Komisi C ada sidak di wilayah Terban, yaitu ada di pinggir sungai bantaran Sungai Code. Nah, kita melihat dari program memang bagus sekali, yaitu program M3K, mundur, munggah, madep kali. Ya tadi M3K, munggah. mundur, munggah, Madep madep kali. kali. Jadi dengan tujuan bahwa rumah-rumah yang ada di pinggir sungai ini bisa memiliki jalan inspeksi dengan luasan yaitu lebar 3 meter. Nah, di Terban ini di RW 6 dan juga di sekitar RW 5 proses sedang berjalan. Nah, hanya permasalahannya di sini bahwa kaitan tadi adalah mundur, munggah, madep kali tadi. Ini kami cek di lapangan bagus. Hanya ada satu hal yang di sini kemarin kendalanya yang dihadapi oleh rekan-rekan pelaksana kegiatan tadi karena kondisi cuaca. Sehingga ada keterlambatan berapa persen dari pelaksanaan progresnya. Tapi sudah disampaikan bahwa ini bisa dikejar dengan satu hal yaitu kaitan dengan masalah cuaca. Nah, kemudian tadi dari sidak tadi kami merekomendasi bahwa
bisa nanti dari Sungai Code dari utara, itu kan ada di RW 1 Pak Bisa Ketua, tembus. sampai di sebelah selatan, mungkin di daerah Keparaan atau Bronto, ini bisa ada jalan inspeksi. Satu Nah, lane, ini. satu Nah, lane. kaitan tadi, ini satu hal, dengan satu hal, sekarang ada pekerjaan juga di wilayah Kota Baru, yaitu yang dinamanya Kembangan. Ini juga baru proses berjalan. Nah, dengan jalan inspeksi tadi, otomatis ada peningkatan secara umum, baik itu ekonomi maupun tingkat kaitan dengan sosialnya tadi Pak Ketua. Direncanakan untuk wilayah besok itu di Sungai Code, kita harapkan untuk jadi wilayah alur sungai wisata Sungai Code, Pak. Satu jualan Ya, itu tembus semua. Tembus gitu. semua. Ya, betul. Dan ini ya, kita harapkan kalau bisa itu kita kembalikan ke, kalau bisa untuk cuaca nggak bagus ya apa, untuk perahu ya Mas. Ya. Rencana kita mau wisata perahu, Pak. Oke, menurut Mas Ciko evaluasinya bagaimana ini? Apa yang sudah dilihat? Apakah ini sudah sesuai Belum. spesifikasi Belum. atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Belum. Kurang. Mungkin karena dia terlambat juga masalah material, kemarin saya lihat juga terlambat ya Pak Seno. Ya. Dan kondisi mungkin alasan hujan, saya kira kalau rentang waktu yang sudah diberikan sekian lama mungkin dia tidak mengerjakan dengan benar. Kalau itu mungkin kurang tenaga saja saya lihat kemarin. Ya, jadi kan gini, konstruksi di pinggir kali Ya. ini kan bisa dibilang gampang-gampang Angel. angel Ya. atau gampang-gampang sulit kira-kira gitu. Karena di situ kontur tanahnya, Ya. Oh. atau Sumurannya. masyarakatnya kira-kira begitu. Nah, andekan gitu kan, ada temuan enggak kira-kira konstruksi itu tidak atau Sesuai dengan belum spek. sesuai dengan Kalau speknya gitu. speknya sudah sesuai. Cuman kemundurannya masalah pengerjaan aja Pak. Mungkin sedikit kurang keterlambatan material saya pikir kemarin ini. Jadi betul Pak Ketua, yang sampaikan Pak Eko, bahwa kalau terkait dengan spek, pasti sudah ada bidang pengawasannya, Ada itu konsultan. pengawasan. Tapi kemarin yang langsung menjadi evaluasi bagi kita adalah progresnya ini masih terlambat, berapa persen. Salah 21%. satu karena cuaca ya, cuaca. Jadi contohnya begini, dari penyedia jasa sudah menurunkan beberapa material di Sungai Cudi. Ini konkretnya. Terus kemudian tiba-tiba banjir dari utara. Materialnya ikut ke bawah semuanya. Atau sudah ada pengecoran, terus kemudian belum sampai kering, Sungai Cudi terluapkan dengan air tadi. Nah, sehingga kalau bicara spek, kami percayakan pada rekan-rekan pengawas. Konsultan khususnya. Tetapi kalau kaitan dengan masalah tadi progres, memang terlihat langsung bahwa ada ketinggalan persentase progres tadi. Kan membawa misalnya untuk menuju tempat konstruksi, Ya. ini kan Langsung. jalan kecil, Ya. Betul. jalan sempit misalnya. Nah, ini tidak terkendala. Nah, dengan ini ini. mobil bisa masuk Ya. sampai Oh, Bisa kendaraan untuk pengangkut material bisa sampai ke sungai. Nah, ini bagaimana, Mas Eko, memastikan bahwa proyek tersebut berjalan dengan efektif? Kemarin sudah saya tegaskan Memastikannya ke bagaimana? penyedia jasa kontrak. Harus ditambah tenaganya kalau mau cepat. Itu aja. Saya lihat kemarin cuma 10 orang, padahal nilai proyek itu tinggi besar. Itu sebenarnya kurangnya di situ Pak Ketua. Harus ditambah Tambah tenaga kerjanya. untuk mengefektifkan itu Ya, ya, jangan dikurangi. Ya. Menurut Mas Eno bagaimana? Jadi kalau Selain bicara tren SDM, jadi begini Pak Ketua. Jadi pada awal tahun atau akhir tahun kan rencana APBD sudah ditetapkan di akhir tahun sebelumnya. Nah kemudian di situ kan bisa terlihat mana yang berkaitan dengan sumber daya air, mana yang dengan bangunan, mana yang tidak. Nah dengan bisa dibagi tadi ada satu resiko cuaca, harusnya ini kebijakan yang kita akan ambil bahwa beberapa yang berkaitan dengan SDA, bidang sumber daya air tadi, ya laksanakan lelang dari awal. Betul. Karena apa? Kalau nanti lelangnya di pertengahan atau sampai ke lebih dari pertengahan yang kaitan dengan cuaca. Nah, nanti cuaca akan menjadi alasan dari rekan-rekan. Nah, ini yang juga dilaksanakan, kami berharap di triwulan pertama ini yang berkaitan dengan SDA sudah bisa ada proses lelang. Seperti itu. Tapi sedikit menambah Pak Ketua. Prediksi cuaca memang sangat sulit. Dipikir kering, nanti hujan terus. Ya. Dipikir Seperti kemarau. sekarang ini nah, iya. hujan deras. Ya, misalnya. ya. Iya Pak Ketua. Mungkin kalau untuk konstruksi ya lebih seyogianya lebih bagus ditingkatkan untuk tenaga kerjanya aja. Oke, ya sekarang tadi kan bicara tentang efektivitas proyek itu berjalan atau tidak.
Sekarang menurut Mas Eko, kira-kira di dalam proses pembangunan M3K tadi, Ya. ini Maju mundur ya kali. bagaimana dampak untuk keselamatan warga yang berkelanjutan di dalam lingkungan di sekitar itu. Karena apa? Tadi kan bicaranya wadang uduan, wadang tidak. Kadang kalau hujan deras banjir itu menyapu. Bahkan pernah Code itu kan Sampai berapa keluar, tahun tinggi. sampai. Ya, Nah, betul. kira-kira bagaimana Nah, alhamdulillah dampak kalau untuk keselamatan terhadap ya warga? kalau untuk sepanjang bantaran Sungai Code ke utara dan ke selatan, saya kira sudah sangat baik, Pak. Untuk keselamatan warga kelihatannya di sana udah ada kayak ulu-ulu khususnya ya Pak Jano. Dia saling menjaga sungai. Jadi untuk warga itu untuk sudah antisipasi sendiri-sendiri, sudah kayak terbiasa dengan adanya banjir. Jadi untuk keamanan sangat baik. Menurut Mas Eno? Jadi gini, kalau berkaitan dengan masalah pelaksanaan tadi, ini kami menyinggung sedikit yang berkaitan dengan cuaca ya Pak Ketua. Ya. Jadi penyedia jasa di kota Yogyakarta kemarin kita cermati, kita evaluasi masih ada kurangnya terkait safety untuk masyarakat. Ini bukan yang di pinggir sungai. Heeh. Kalau di pinggir sungai otomatis kan ini bicara alam ya. Jadi alam memang agak sulit. Kalau lagi ke kaitan jalan ya. dengan safety untuk di pinggir sungai saya kira sudah pasti ada. Tapi ternyata beberapa yang berkaitan tadi dengan Jalan. agak sedikit bergeser Pak Ketua. Yaitu Kecelakaan. adanya kecelakaan yang ada Di Bonbin. pekerjaan yang hubungannya dengan SDA, yaitu di Wiroluko. Setelah kita lihat, ternyata K3-nya tidak bagus. Maksud kami begini, ya kalau memang tadi ada suatu penggalian, ada suatu tumpuan material, ya penyedia jasa harus ada suatu bentuk rambu safety yang kaitan untuk masyarakat. Ternyata tidak ada. Nah, kemarin kami undang beberapa rekan penyedia jasa, termasuk PU dan juga admin bank. Kemudian kami sampaikan Komisi C ini memberikan suatu hal rekomendasi bahwa ke depan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan masalah safety masyarakat harus diperhatikan. Kemudian kedua, kita lihat di lapangan sama. Jadi kurangnya untuk menjaga keselamatan. Nah, seperti itu. Petugas ululu itu atau yang Bukan. bukan. Ini jalan, ini ada melenceng. Agak Proyek lain. melenceng. Kalau yang di sungai saya kira sudah bagus. ya, ya, Yang ya. ada beberapa Ini pekerjaan jalan yang yang seputar. Ya, seperti itu. jalan kebetulan di proyeknya di Bonbin, Baik, Pak. ye. Itu yang kemarin sempat jatuh itu. Oke. Ini agak melenceng pertanyaan Ya. saya juga. Mumpung masih kita bicara tentang Kali Code. Ya. Ini sambil saya curhat ini Pak DPRD. Jadi begini, di seputaran kali Ya. ini kan selalu dibersihkan Betul. oleh Di dalam apa yang di luar, Pak? di dalam Di dalam sungai. sungai, itu. dalam sungai. ya. Kan Kita baik pakai sampah maupun pengerukan. Bahkan kemarin kita dengar Pak Wali Kota membersihkan karamba yang Ya, apa di Sungai Code. dari beton itu. Nah, ketika sungai kota Jogja dibersihkan, sementara sungai itu kan hulunya dari Utara, Sleman. Sleman. Kalau kotor terus mengalir ke kota yang selatan, membersihkan. kan kota Bantul jadi tetap bersih karena sudah dibersihkan di kota. Ya. Nah ini menurut teman-teman DPRD kota, apakah ini jadi salah satu sasaran untuk menjadi sesuatu yang disampaikan ke Pak Wali Kota tidak? Ya. Jadi gini, Pak. Kalau ini bicara sungai, baik itu sungai satu adalah Gajah Wong, kedua sungai Code, Winongo. dan termasuk Winongo. Kalau kita bicara kembali Sekber Kartomantul selesai. Sekber Yogyakarta, Sleman, Bantul. Nah sekarang permasalahannya kan pembahasan kebersihan sungai ini baik Code contohnya. Ini kan kita tidak membahas secara terintegrasi. Nah sehingga contohnya Sleman buang, mohon maaf, dari ada warga yang di situ membuang ke sungai, masuklah kota ambil, Bantul bersih. Nah sebenarnya kalau ini bicara sungai, ini yang kita kembalikan ada di Balai Besar Wilayah Sungai. Provinsi. Harusnya terintegrasi Iya. antar 3 Betul. kabupaten Betul. itu kira-kira begitu. Termasuk juga begini, kami sampaikan Pak Ketua, kalau Pak Ketua tadi curhat, kami di Komisi C juga sama, bahwa Dinas PUPKP itu tidak bisa serta-merta perbaikan talud di sungai. Harus seizin Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, jadi kalau Provinsi, kami, ya provinsi. Nah, kalau kami sampaikan tadi, sebenarnya tidak hanya perbaikan talud saja yang harus koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai, tapi kebersihan sungai sama.
Nah sekarang kalau kita pasang namanya water barrier terkait dengan sungai, tangkapan sampah di sungai. Oke, tangkap kembali lagi ada sampah. Tangkap Bantul alhamdulillah. Nah Sleman mohon maaf ini hulunya, kota tengahnya, Bantul tinggal hilirnya bersih. Nah ini kan sama. Dan sekarang yang sampah yang mohon maaf yang ada di Sungai Code sekarang tidak hanya masalah sampah biasa, sudah termasuk sampah yang kalau saya sudah masif. Sampah-sampah yang jadi bungkus sudah siap Dibuang dibuang. ke Nah sungai. seperti itu. Gimana Mas Ya saya setuju itu Eko? kalau bisa untuk kinerja antara Sleman dengan kota dengan Bantul khususnya itu bisa mengganti usulan dari Pak Ketua bagaimana untuk kita bisa bersinergitas lah. Itu Masalahnya kan kalau tuh. masalahnya kalau sungai wilayah Code dan sekitarnya memang kita memang tumpuannya buangnya dari Sleman lah ya. Khususnya seperti itu. Kita udah jagani ben resik sungainya tapi ya memang sampah tidak bisa Ya, jadi sebenarnya ini perlunya koordinasi. terintegrasi Ya, antara 3 kabupaten. Ya. Sebenarnya yang bisa dikoordinasi oleh pemerintahan provinsi. Ya. Karena sama saja ketika pemerintah kota bilang bersih sungai, tetapi ketika masih seperti ini, maka itu seperti menjaring air yang Ya. masih tambal-tambal gitu. Jadi airnya turun terus. Dan tidak mungkin bisa menjaring air begitu. Baik, terima kasih Mas Seno, Mas Eko. Sekarang setelah kita tadi bicara sekolah, kita tadi yang kedua bicara tentang sungai, maka ini berkaitan dengan kawas pemukiman. Nah, prioritas pembangunan apa yang kira-kira kawan-kawan Komisi C akan dikawal untuk tahun anggaran 2026 ini? Baik, jadi kalau kami di Komisi C ada beberapa mitra. Ini kan kaitan tadi dengan salah satu yang sampaikan program dari beliau Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Pak Astor dan Mas Wawan. Yang satu kita harus kawal program-program beliau. Yang pertama, salah satu yang ada di bidang kami adalah bagaimana menciptakan infrastruktur yang standarisasi. Jadi kami sampaikan di sini bahwa infrastruktur yang standarisasi salah satu kita bicara jalan lebih dahulu. Jadi ada satu hal bahwa terkait dengan infrastruktur tadi, satu tidak ada jalan di Jogja yang rusak, Pak Ketua. Kemudian kedua terkait dengan infrastruktur, terkait dengan penerangan, tidak ada jalan di Jogja yang gelap. Termasuk juga terkait dengan masalah limbah, sehingga ada limbah terintegrasi dengan limbah baik itu yang terpadu dengan sewon atau limbah yang dikelola di komunal. Ini yang kaitan dengan PUPKP. Nah, termasuk tadi yang kaitan dengan masalah yang kita deklarasikan tadi pagi, Yogyakarta menuju kota tangguh bencana. Tangguh bencana tadi kan termasuk tadi disampaikan Pak Eko dan kami bahwa salah satu adalah uji konstruksi bangunan. Sehingga kita tidak berharap kejadian yang ada di luar, di daerah Jawa Timur ini terjadi di Jogja. Sehingga apa? Kita antisipasi. Termasuk yang tadi adalah program yang dinas PUPKP terkait dengan SLF-nya, standar layak fungsi. Ini harus ditetapkan. Termasuk juga di dalam membangun ada PBG-nya. Ini juga ada di Dinas PUPKP. Nah, kemudian ini menjadi prioritas bagi kami di Komisi C kaitan dengan masalah Dinas PUPKP bagaimana menciptakan infrastruktur yang standarisasi yang bisa melayani masyarakat. Itu yang paling utama dulu. Terus kemudian yang kedua yang kaitan dengan masalah mitra kami di Dinas Perhubungan Pak Ketua. Bahwa bagaimana menciptakan Jogja aman dan nyaman tadi ya sama. Sehingga Dinas Perhubungan punya program bagaimana manajemen rekayasa lalu lintas. Baik di kawasan sumber filosofis maupun kawasan sirip-siripnya. Termasuk penataan tadi. Nah ini. Nah yang paling utama kita di Komisi C yaitu konsentrasi dengan programnya DILHA. Nah ini yang jadi prioritas pertama kawan-kawan Komisi C di sini. Tapi ya kita apresiasi Pak Ketua. Jadi kami terima kasih sekali bahwa di kota Yogyakarta ini kita memiliki warga yang benar-benar kooperatif. Program apapun dijalankan dan juga kemudian kita tinggal evaluasi. Nah, program yang sekarang saat ini baru menjadi suatu hal yang viral yaitu kaitan dengan memilah sampah organik. Sampah organik yang matang dan mentah. Itu programnya Mas Jos. Jadi masyarakat Jogja olah sampah. Josnya ketiga, Josnya lagi jangan ngomong saja. Jangan ngomong saja. Mas Jos. Nah itu. Ini yang menjadi prioritas sehingga mohon dukungan dari pimpinan dan juga dari rekan-rekan dari TAPD. Monggo Mas Eko. Ini Pak Ketua mohon arahan juga itu untuk di wilayah kami di khususnya daerah Pingit, Bladran itu kan wilayahnya sampai per hari ini kan mereka juga
termasuk wilayah kurang layak huni lah istilahnya. Ya. Monggo untuk ya khususnya di bantaran rel itu, di rel kereta api itu memang kita kebetulan di wilayah saya itu banyak dia menginginkan adanya ke apa ya, ke pemilikannya itu yang pasti dan jelas itu loh. Kejelasan kepemilikan. Ya, betul. Itu mohon Yang pinggiran sungai itu. pinggiran sungai dan pinggiran rel. Oh. Itu mereka itu sampai detik ini kan mau mengajukan rumah untuk layak huni kan susah sampai sekarang. Banyak itu ada 13 RT, berapa RW itu. Monggo Pak Ketua nanti untuk di podcast ini baik saya Mas sampaikan. Eko, jadi sedikit memberitahu untuk urusan rumah tidak layak huni Bedah ini kan kita memakai CSR. Ya, betul. Jadi tidak memakai APBD. APBN maupun APBD Ya, sehingga Pak Ketua. persyaratannya tidak begitu Ya, dia tadi rumit. dari Kira-kira begitu. Ini ilmu peralatan terlalu pesan sponsor dari Siap. Pak Wali Kota. Baik, Mas Eko, ini justru sekarang kalau kita bicara tadi, ini sebagai wakil rakyat, sejauh mana keterlibatan masyarakat di dalam pengawasan proyek pembangunan di lingkungan mereka, kira-kira gitu. saya pikir masyarakat sudah mengenal dan mengerti sekali tentang untuk pengawasan, Pak. Mungkin dari kemarin kita sidak ya, dari masyarakat juga, Mas ini kurang begini, akhirnya kita sampaikan juga ke PU lah untuk konstruksi, apalagi yang di temuan di SMP mana Pak kemarin? Yang kita sidak SMP di Geladah apa? Di Kumbulado itu. SMP Gambiran. Nah itu ada terjadi, tapi sudah diganti damis lah. Jadi masyarakat sekarang lebih kritis lagi untuk tingkat Jadi pembangunan. secara tidak langsung masyarakat itu Ikut terlibat, terlibat di dalam ya. pengawasan. Betul. Oh, baik, Mas Seno, gimana? Jadi kalau saya setuju tadi sampaikan Pak Eko, masyarakat terlibat, tapi harus regulasinya dipastikan Pak Ketua. Jadi begini, jadi kami Komisi C memang pengawasan Ya. program-program yang ada di wilayah, tapi kan kita juga punya keterbatasan. Ya, Nah, betul. Mau hal lapornya ini kemana? kami sampaikan bahwa kemarin sampaikan pada rekan-rekan dinas semuanya di mitra kami. Setiap program kegiatan harus adanya sosialisasi pada wilayah. Betul. Nah, kemudian juga kaitan tadi, sebenarnya kalau fungsi LPMK dulu. Nah, Ya. LPMK dulu kan ada perencanaan dan ada Dan pengawasan. pengawasan. Nah, ini kan ada suatu bentuk mekanisme yang di situ LPMK sekarang ada, bukan dikurangi ya. Tapi dengan adanya LPMK ikut pengawasan tadi, sebenarnya kami itu ikut terbantu. Sehingga apa? Tidak mungkin kita setiap hari ngecek di lokasinya Pak Eko di wilayah Jelagran. Kita tidak mungkin ngatasi di wilayah Pak Ketua di wilayah Biro Belajan. Tapi dengan masing-masing ada kelembagaan tadi, sebenarnya kalau kami sampaikan ini membantu sekali. Jadi karena masyarakat betul ini ikut membantu mengawasi. Tapi yang masyarakat kan tidak ada, aku lembaganya mana? Nah, di sini kalau kami sampaikan, ya tadi bisa terus kemudian seperti LPMK tadi, ini dikembalikan lagi. Sehingga ini akan membantu kita dalam arti secara positif tadi. Dan apakah dengan keterlibatan masyarakat mungkin dalam lembaga LPMK tadi ini kan tadi Mas Seno mengatakan sangat membantu begitu. Tetapi nah apakah ini bisa menjadi bagian dari kesesuaian spek pembangunan itu dan tidak ada penyimpangan? Apakah ini bisa menjadi begitu atau bagaimana? Ini nambahin Pak Ketua. Jadi masyarakat cuma bisanya mengasih masukan Pak. Tidak bisa langsung inspeksi. Ini harus begini enggak, itu tugasnya konsultan ya Pak ya. Jadi masyarakat memberikan masukan aja, Mas ini ternyata speknya kurang ini. Nah kita bisanya masyarakat cuma melaporkan aja dengan masukan ke kita pas pada waktu sidang seperti itu. Monggo Pak. Nah, kalau kami tadi dengan kelembagaan tadi dikembalikan kembali, otomatis bagaimanapun akan ada pengaruh positif. Jadi ada gampangnya ada niatan kurang baik karena ada pengawasan sesuai dengan kelembagaan, pasti orang yang berniat tidak baik akan khawatir. Nah, betul. Meskipun ya semua pasti ada celah-celah untuk masalah hal yang negatif, tapi kita kan meminimalkan negatif tadi. Nah, kalau kami ya rekomendasi ya tadi ke depan ini ya supaya kita dibantu ada kelembagaan yang ikut mengawasi, meskipun Sudah ada setiap ada suatu program ada pengawasnya. Nah ini. Ya, terima kasih Mas Seno, Mas Eko. Ini yang terakhir, mungkin Mas Eko, apa pesan Komisi C untuk pemerintah kota dan masyarakat di dalam menjaga akuntabilitas pembangunan daerah ke depan? Monggo. Kalau pesan saya dengan Komisi C dengan teman-teman juga semua itu untuk kebersamaan untuk
suri teladan lah. Untuk dalam artian untuk pembangunan yang di mitra-mitra kami bisa bersinergitas demi kelancarannya bersama. Mungkin ditambahin Pak Ketua. Ya. Mas Seno? Baik, kalau kami selaku Ketua Komisi C menyampaikan pada rekan-rekan OPD di dalam melaksanakan program-program kegiatan yang sudah direncanakan, dilaksanakan sesuai dengan spesifikasinya, direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan Waktunya. dan juga karena tadi juga dijaga kualitasnya Pak Betul. Ketua. Sehingga kita berharap ya membangun kota Yogyakarta ini ya Tidaklah kita mudah. membangun harus segera kita niatnya niat yang baik semuanya. Gitu Pak Ketua. Oke, terima kasih Mas Seno, Mas Ya, Pak Eko Ketua. atas penjelasannya. Dari perbincangan hari ini kita bisa melihat bahwa Komisi C DPRD Kota Yogyakarta sangat serius di dalam memastikan keamanan infrastruktur dan kelayakan pemukiman, terutama di sektor pendidikan dan kawasan bantaran sungai. Pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik menjadi kunci utama agar pembangunan bisa benar-benar berpihak kepada masyarakat. Terima kasih banyak kepada Komisi C DPRD Kota Yogyakarta atas waktu dan penjelasannya yang sangat inspiratif. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan tentang pentingnya pengawasan infrastruktur dan peran aktif masyarakat di dalam menjaga kualitas pembangunan di kota kita tercinta. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast DPRD Kota Yogyakarta edisi berikutnya, karena di sini kita bisa belajar langsung dari para wakil rakyat tentang bagaimana kebijakan publik dijalankan. Saya Wisnu Sabdono Putro pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya DPRD Kota Yogyakarta. Salam transparan, akuntabel, dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.